Tolong aja nanti tanyakan kepada tuanmu, doromu, doronya doromu itu siapa? Gambaran barokah itu begini. Satu hari Imam Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi ini seorang tokoh sufi yang Bishr namanya, tetapi Al-Hafi ini julukannya. Kenapa dijuluki Al-Hafi? Yang maknanya itu apa? Kalau bahasa Jawa bilang ngodok, nggak pakai alas kaki. Itu Hafi. Ya. Nah, kenapa Syekh Bishr ini bisa dijuluki Al-Hafi? Karena beliau itu tadinya, maaf, termasuk orang yang jalannya belum pas. Suka di kafe, menghibur orang kafe, mungkin nanti minum agak setengah teler lah. Nah, hari itu ketika setengah teler itu dia pulang ke rumahnya, lalu dia berpesan kepada pembantunya yang jaga rumah itu supaya kalau ada tamu bilang masih tidur. Ketika beliau masuk rumah dalam keadaan antara tidur dan tidak, datang Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini juga seorang tokoh tasawuf juga, waliullah besar. Datang bertanya kepada pembantu rumahnya, ya, mana Pak Bishr? Ya. Pembantu rumahnya bilang, doro saya, tuan saya, Sayyidi, ya, masih istirahat. Kalau ada pesan, monggo saya sampaikan nanti. Kata Syekh Sufyan, tolong aja nanti tanyakan kepada tuanmu, doromu, doronya doromu itu siapa? Doronya doromu siapa? Ya, sayyidik, ya itu siapa? Ketika kemudian pertanyaan ini terlontar, Syekh Bishr Al-Hafi masih antara tidur dan melek. Itu terngiang-ngiang di telinganya. Syekh Sufyan Ats-Tsauri pamit berjalan, kemudian Bishr Al-Hafi bangun dari tempat tidurnya, tanya kepada yang jaga rumah, siapa tadi yang datang kemari? Yang tanya doronya doromu itu siapa? Oh, itu orangnya begini. Ya, berjalannya ke arah mana? Berjalannya umpamanya ke arah selatan. Baru kira-kira 2-3 menit yang lalu. Lalu dikejar Syekh Sufyan Ats-Tsauri itu dalam keadaan dia ngodok. Nggak pakai alas kaki. Sampai di depan Syekh Sufyan Ats-Tsauri, beliau kemudian menyatakan makna dari pertanyaan sampean itu tadi apa? Begitu menusuk hati saya. Ya, kau kan doronya orang tadi lah, kau punya doromu itu siapa? Orang tadi sama kau suruh taat, kau suruh ikut segala aturanmu lah, kau ikut peraturannya doromu enggak? Mulai hari itu dia bertobat di hadapan Syekh Sufyan Ats-Tsauri dan kemudian mendapatkan bimbingan intensif dari Syekh Sufyan sampai kelak kemudian beliau juga terkenal sebagai seorang waliullah besar. Nah, satu hari Syekh Bishr Al-Hafi ini pagi-pagi itu berjalan-jalan, ini menggambarkan barokah. Berjalan-jalan di komplek pertokoan, kalau sekarang apa istilahnya itu? Mall lah, gampangnya lah. Di situ belum ada yang buka toko-toko, tapi ada satu toko jual bahan makanan jual makanan yang sudah buka. Toko itu kalau boleh kita ambil yang mudah aja, jual di antaranya jenang. Syekh Bishr Al-Hafi ini pegang-pegang jenang ini. Ini namanya apa ini? Oh, ini jenang, Tuan. Oh ya, Masya Allah. Berapa harganya? Ya, kita ambil ibarat, karena ini jenang satu butir, Rp1.000. Oh, ini jenang ya. Nah, ketika Syekh Bishr Al-Hafi ini melihat, memegang-megang jenang ini tadi, ada orang yang melihat. Beberapa orang yang lain itu, ya, oh ini Syekh Bishr Al-Hafi kenal bahwa beliau adalah seorang ulama besar, orang soleh, yang begitu taatnya kepada Allah, begitu baik akhlaknya. Ketika jenang ini dipegang-pegang begini, lalu diletakkan. Oh ya sudah, Tuan, kalau kata yang jual, kalau Tuan mau ambil aja. Bahkan saya kasih lagi, mana yang Tuan mau, asal kami ini didoakan berkah semua usaha kami. Enggak, ini aja saya lihat. Ya sudah, pergi Syekh Bishr Al-Hafi. Nah, Syekh Bishr Al-Hafi pergi, saya potong dulu.
Pada waktu itu, di bagian daerah yang lain, ada sejumlah orang yang malam tadi itu habis merampok. Ya. Kira-kira ada 12 atau 13 orang yang habis merampok dan sukses. Ya. Jadi merampoknya ini sukses mendapatkan uang yang banyak. Lalu mereka bermaksud untuk mengadakan syukuran. Karena apa? Mungkin kok ditanya, lu rampok kok syukuran? Ya syukuran caranya rampok. Kalau cara kita mungkin dengan hataman Quran, dengan baca maulid, dengan baca manakib, dengan baca istighosah. Ya. Rampok ya mungkin dengan minum, dengan apa. Ya cara mereka. Lalu mereka mengutus dari tempat persembunyiannya setelah menghitung hasil ini, mau syukuran itu mengutus salah satu anggota rampok itu untuk beli minuman. Untuk dibuat pesta nanti ya Pak. Dalam tanda petik sebagai syukurannya mereka. Beli minuman yang istimewa, yang kalau perlu nggak usah ditenggak. Dicium aja orang sudah mabuk. Ya. Dibuat kumur-kumur itu sudah apa? Sudah teler. Ya. Diberi uang 100.000 lah gampangnya. Cari minuman. Ya. Berangkat ini orang. Sampai di pertokoan, nyambung tadi. Sampai di pertokoan yang tadi jual jenang yang apa? Dipegang oleh apa? Syekh Bishir. Di situ sudah banyak orang yang ngerubung gitu. 10.000, saya berani 15.000, saya berani 20, saya berani 30. Lah rampok ini heran. Apa ini kok orang berebut naikin apa? Harga. Rampok itu tanya kepada orang yang di situ, ini apa ini, berebut harga apa ini, berebut barang apa ini, kok sampai ada yang 10, 15, 30. Ini, itu loh, yang di depan itu ada apa, sebutir apa-apa, jenang. Jenang itu, iya, loh, itu bukannya biasanya harganya sekitar, ya dia sekitar 1.000 rupiah. Ya, lah kok ada orang yang berani harga sampai tinggi. Pagi tadi ada seorang waliullah. Ada seorang waliullah, Syekh Bishir Al-Hafi yang datang pegang-pegang apa? Jenang. Loh, lah kok sampai begitu? Lah karena dipegang wali. Ya. Lah, wali itu apa? Si rampok ini tanya. Lah wali itu apa? Kok bisa sampai punya kemuliaan seperti itu? Barang yang dipegang aja bisa berubah apa? Harga. Dari 1.000 ada yang berani 30, naik lagi 35. Dijawab oleh orang itu, loh kamu enggak tahu, wali itu rajulun ata Allah wa rasulahu fa'akramahu. Orang yang cinta, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, lalu dimuliakan oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban ini membuat hatinya utusan apa? Rampok ini bergetar. Wih, nyata benar kemuliaannya. Barang yang tadinya apa? 1.000 rupiah setelah dipegang orang pada berebut harga, kepengen memiliki, naik lagi ada 40, ada 45, ada 50, rampoknya nggak tahan, 100. Ya. Ketika bilang 100, yang lainnya ucapan selamat, wah nggak ada yang berani di atas kau, wah ini punyamu, berkah kau, selamat. Tapi rampok ini berpikir, lah iya, kau ucapkan selamat ke saya, karena saya membeli itu dengan harga 100, tetapi saya ditunggu oleh apa? Teman-teman untuk pulang ini bawa apa? Bawa botol minuman. Nah, ini kok yang saya bawa cuman sebutir apa? Jenang yang mestinya harganya 1.000, saya berani 100.000. Hatinya mulai, tapi masuk lagi. Tapi nggak apa-apa, ini barokahnya wali. Rajulun atau Allah wa rasulahu fa'akramahu. Barokahnya orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan dimuliakan oleh Gusti Allah. Mantap saya. Nanti akan saya jawab ke teman-teman saya. 100.000 dibayar, jenang dibawa, pria balik. Balik, teman-temannya heran loh, kok nggak bawa botol, nggak bawa apa? Minuman, nggak bawa ini. Kenapa? Uangnya yang 100.000 kok buat beli apa? Dia bilang, saya buat beli jenang. Ini. Ya. Loh, bukannya ini biasa harganya 1.000 rupiah? Ya. Lah kok berani beli sampai 100.000? Ini tadi pagi katanya dipegang oleh seorang waliullah. Nah temannya tanya, lah waliullah itu siapa? Dia yang menjawab,
rajulun ata Allah wa rasulahu fa akramahu. Orang yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, lalu dimuliakan oleh Allah. Temannya bilang, ya nyata benar kemuliaannya. Barang yang 1.000, kau berani 100.000. Kamu rampok, bisa mendalil. Menjelaskan siapa wali ini tadi. Hebat benar kemuliaannya. Tapi kita ini pengen mabuk, ayo lapor bos. Lapor kepada apa? Bosnya, bahwa ini teman ini diutus buat beli jenang yang harganya 1.000. Ternyata 100.000 itu enggak dibelikan minuman, dibelikan jenang. Bosnya tanya, loh kenapa? Dijawab lagi. Rajulun ata Allah wa rasulahu fa akramahu. Bosnya bilang, ini nyata kemuliaannya. Sekarang siapa itu Bishr itu siapa? Kau cari dan saya akan sowan ke dia, saya akan apa? Bertaubat, saya akan mengikuti jalannya, ya mengikuti jalannya Syekh Bishr ini tadi. Dan adapun kau anak buahku, terserah. Kau mau tetap merampok ya monggo, kau mau ikut saya bertaubat ya ayo. Ya. Bahwa anak buahnya bilang, bos kita ini merampok berjamaah, ya harusnya taubatnya juga apa? Berjamaah. Datang kepada Syekh Bishr, pimpinan rampok ini bertobat dan kemudian apa? 13 anak buahnya ini juga ikut apa? Bertobat sampai kemudian mengikuti pendidikan yang intensif dari Syekh Bishr. Diceritakan di situ fasaru min auliya'illahi ta'ala. Ke-13 orang ini tadi kemudian pada saatnya menjadi apa? Wali-wali Allah. Nah, tampaknya cerita ini sederhana, tapi coba Anda lihat. Dia yang 13 orang ini bisa bertobat, sebab yang terdekat apa? Jenang. Jenang ini menjadi mulia sebab yang terdekat karena dipegang oleh apa? Syekh Bishr ini tadi. Maka pegangannya ini membawa keberkahan sampai seperti itu. Nah ini namanya barokah. Anda sudah punya gambaran apa itu apa? Keberkahan. Mengalami berkembang biak, mengalami lahir cabang-cabang, lahir dan semuanya baik. Dari jadi bermula hanya apa? Pegangan sampai kemudian diberi harganya yang 1.000 menjadi apa? 100.000 itu berarti menguntungkan apa? Pedagangnya. Dan kemudian dari dibeli rampok ini sampai kemudian rampok itu menjadi orang-orang baik bertobat di tangan apa? Ini sebab mulanya adalah apa? Kalau orang Jawa bilang mek-mekan. Ya. Sebab awalnya itu dari mek-mekannya waliullah itu tadi. Nah ini disebut apa? Keberkahan. Maka kita menggambarkan keberkahan ya gitu. Segala sesuatu yang tampaknya pertamanya cuma begini, tapi kemudian berjalan melahirkan apa? Kebaikan yang banyak sekali. Itu namanya apa? Barokah. Banyak cerita-cerita yang menyangkut apa? Keberkahan. Di antaranya keberkahan, lagi ini untuk menggambarkan keberkahan juga. Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW. Ini saya merokok ini. Satu hari Nabi didatangi, ringkes, satu hari Nabi didatangi seorang pengemis, orang yang minta-minta. Dan orang itu pahamnya Nabi, mesti apa? Uangnya banyak dan sebagainya. Lalu Nabi mengatakan, saya hari ini juga belum makan, sama kau. Kalau kau butuh sesuatu, barangkali anakku Fatimah akan bisa membantu kau. Coba kau datang ke rumahnya apa? Fatimah. Seperti kita tahu, dalamnya Nabi itu ya yang sekarang menjadi makomnya beliau. Di belakangnya itu ada pintu kecil. Ya, kalau kita ziarah di belakang makom itu ada pintu kecil, itu kamarnya apa? Sayyidah Fatimah. Ya. Lalu orang pengemis itu datang ke tempatnya Sayyidah Fatimah. Katanya, ya Fatimah, putrinya Nabi, saya datang dari abahmu, saya minta sesuatu, abahmu nggak punya, saya disuruh sini. Mudah-mudahan urusan saya selesai di tanganmu. Saya butuh sesuatu, butuh ini, butuh ini. Kata Fatimah, saya juga nggak punya apa-apa. Kalau kau bisa gunakan, monggo. Itu yang diberikan Sayyidah Fatimah itu kulit kambing yang biasa buat alas apa? Buat alas tidur. Ya, Anda bisa bayangkan putrinya makhluk yang termulia tidurnya beralas apa? Kulit kambing. Sementara kita yang
Ya mudah-mudahan diakui sebagai apa? Pendereknya, diakui sebagai ittiba Kanjeng Nabi. Itu tidur di kasur yang apa? Yang empuk, Dunlopilo. Yang spring bed. Nah, Siti Fatimah punya alas kulit kambing yang buat alas tidur itu, Pak, ini saya punya ini, kalau jenengan bisa gunakan monggo. Pengemisnya bilang, saya butuh untuk transport pulang, saya butuh pakaian, saya butuh makanan, perjalanan sekian hari. Apa ini bisa saya pakai? Dan kalau saya jual, siapa yang mau beli? Ya. Siti Fatimah bingung, lalu apa yang kira-kira bisa untuk memenuhi hajatnya apa? Hajatnya bapak ini. Ingat bahwa masih menyimpan seuntai kalung peninggalan ibunya, Sayyidah Khadijah. Saya pernah dikasih ibu kalung, yang ini kalau saya berikan kepada orang ini pasti akan terpenuhi kebutuhannya. Pak, lah kalau ini bagaimana? Wah, kalau itu ya mau sekali saya, karena pengemisnya ini pintar juga ini. Nah, itu bagus sekali, mau saya. Akhirnya dikasihkan orang itu, monggo sampean bawa aja untuk memenuhi kebutuhan. Keluar dari halaman atau tempatnya Sayyidah Fatimah ini, wajahnya berseri-seri karena hajatnya selesai. Ada seorang sahabat yang lewat, ini orang kok keluar dari tempatnya Fatimah, wajahnya kok berseri-seri, seneng. Tanya, Pak, kau dari tempatnya Fatimah? Kenapa? Oh, begini cerita, saya punya hajat begini-begini, lalu saya dikasih ini. Ya. Lalu sudah gini aja, Pak. Sampean kebutuhannya apa, saya penuhi semua, tapi itu kalung punya saya. Ya udah, monggo. Ya. Kalung jadi punya sahabat itu, kemudian orang ini dipenuhi, ongkos pulang, pakaian, makanan. Nah, ketika sahabat ini menerima kalung itu jadi miliknya, dia panggil budaknya. Ya. Kau datang kepada Nabi Muhammad, hadiahkan dari aku kalung ini untuk Rasulullah, dan kau sebagai budak saya berikan kepada Rasulullah. Si budak dari miliknya orang ini menjadi miliknya Rasulullah, nggak terbayang senangnya. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya diutus Tuhan saya untuk memberikan kalung ini kepada panjenengan sebagai hadiah, dan saya juga jadi punyanya panjenengan ya Rasulullah. Ketika Rasulullah lihat, loh, ini kalungnya Khadijah, karena Khadijah ini istri beliau paham. Loh, kok bisa nih berada di tangannya? Ini dari mana tuanmu dapat ini? Mengganti ada seorang pengemis yang keluar dari rumahnya Fatimah, dapat kalung ini, kemudian kebutuhan pengemis itu dipenuhi, kalung ini jadi punyanya. Oh, ini Fatimah. Ya sudah gini, ini kalung saya hadiahkan Fatimah, saya kembalikan ke Fatimah. Dan kau, wahai budak, kau jadi milikku kan? Sekarang kau saya hadiahkan kepada Fatimah. Datang budaknya pada Sayyidah Fatimah, bilang, saya sekarang jadi punyanya panjenengan karena saya diberikan ke jenengan, dan ini kalung dari Rasulullah, abahnya jenengan, untuk jenengan. Siti Fatimah lihat, loh lah kok kalung yang saya saya berikan ke pengemis ini. Gimana nih ceritanya? Diceritakan urut. Oh begitu. Ya sudah, ini kalung balik ke saya. Kau budak sekarang hurrun liwajhillah. Ya. Kau bebas karena Allah. Kembali ke menjadi orang bebas. Anda bisa bayangkan, dari satu untai kalung, sahabat mendapatkan pahala menghadiahi Kanjeng Nabi Rasulullah. Rasulullah budaknya dan kalungnya. Kemudian Rasulullah juga memberikan kepada Fatimah. Fatimah membebaskan budak yang dibayangkan ini, Anda bisa bayangkan, dari dimiliki orang, dikuasai orang, menjadi bebas, bahagianya kayak apa. Hanya dari satu untai, dan kalung ini balik kepada miliknya. Ini namanya barokah. Muter, banyak kebaikan-kebaikan yang dilahirkan, dan inti pokoknya ini tetap mulia, tetap bagus. Ini gambaran cerita-cerita mengenai keberkahan, baik yang menyangkut tadi Syekh Bishr Al-Hafi, juga yang menyangkut Sayyidah Fatimah
binti Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan itu manfaat. Billahi taufiq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.